Mata terbuka kembali, mentari telah menanti. Ternyata Irfan sudah bangun duluan dan langsung buat landscape. Oh iya, video timelapse kayak gini nih. Saya pun juga bergegas hunting di sekeliling pantai Watu Karung. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pantai ini memang recommended banget buat para penggemar surfing. Buktinya, bule-bule dari luar negeri rombongan datang kemari. Tepat pukul 8, sesuai rencana awal, kami pun berangkat menuju pantai Pandawa. Bandawanya Jawa, kata Irfan, alias Pantai Soge. Capcus, langsung tancap gas. Di perjalanan kami mencoba berbelok arah ke pantai Tamperan. Terasa ditamper memang ketika kita melihat luasnya perairan Indonesia. Luasnya perairan pasti juga banyaknya ikan di dalamnya, bener banget. Seperti di wilayah Pantai Telong Ria ini. Kapal-kapal nelayan berhenti dan ada juga yang sedang bersiapkan kapalnya untuk berlayar. Baru tahu sebelum mereka berlayar, mereka siapkan es balok-balok besar untuk mengawetkan ikan yang didapatnya nanti. Sekitar 10-an ton selalu mereka dapat kalau sedang beruntung sih. Pak, itu esnya buat apa, Pak? Esnya kangge ngulam, es Pak. Es Pak. Fresh. Ini biasanya kapal ini berapa hari di laut? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu full. 1 minggu. Biasanya dapat berapa ikan? Ton, bukan ikan. Berapa ton? 10 ton. Kalau ada hasil bisa 12 ton. Oh. Untuk akhir-akhir ini seperti apa? Akhir-akhir gelombang, cuaca nggak menentu. Nggak menentu. Kemarin gempa gimana ini? Gempa cuma dapat getaran aja karena di atas air. Oh, di air. Berarti kemarin Bapak di air juga? Di air, di atas kapal kan ya. Di tengah? Standar gelombang, nggak terlalu tinggi. Bukan tsunami asli. Tsunami kan bisa gelombang besar, kita bisa Alhamdulillah, dapat tambahan informasi soal kehidupan. Cukup ngomongin kehidupan. Cukup. Takutnya nanti berujung ngomongin kopi, senja, dan indi-indian. Lebih baik sarapan saja sama ikan. Biar apa? Biar tidak ditenggelamkan sama Bu Susi dan biar kuat menghadapi jalan yang berliku-liku. Kayak gini nih. Wow. Landscape pantai menggoda, konsentrasi mata.
Tak butuh waktu lama, sudah selfie, lanjut lagi menuju destinasi terakhir. Sepanjang jalan di Pacitan, saya heran dengan kolam-kolam buatan yang konon katanya tambak udang. Hey guys, saya sama Ivan berhenti ketika dari tadi kanan kiri jalan kok melihat kayak gini, dan kita memutuskan untuk berhenti di sini dan mencari informasi. Ternyata di belakang saya ini merupakan penangkaran udang, dan banyak udang yang memang dikelola, dibudidayakan oleh warga Pacitan ini dan kemudian dijual ya. Kalau kita temukan di Pantai Telengria, di sana banyak udang yang dijual, ada ikan dan lain sebagainya, dan mereka memanfaatkan hasil alam itu, hasil bumi itu menjadi hasil yang luar biasa bagi warga Pacitan. Dan inilah Indonesia, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di jalanan, dan inilah Indonesia, banyak lagi potensi-potensi hasil bumi yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi aset bagi warganya. Seperti apa aset yang akan saya carikan dari sana aset? Seperti apa? Kita akan berlanjut ke Ponorogo. Ada aset apa di sana dan ada potensi apa di Ponorogo? Saya dan Ivan akan terus lanjut di Riding Jawa Timur episode 2. Istirahat sejenak, bikin story-story buat ngabarin orang yang diharapkan perhatiannya. Sesudah puas mainan handphone, lanjut lagi. Tapi kami berdua tidak mengerti arah menuju kota Reog. Akhirnya pun GPS kami berdayakan. Mengingat akhir-akhir banyak yang tersesat dengan menggunakan GPS, kami pun pelajari rutenya, lalu kami pun tetap menggunakan GPS. Ya, GPS, gunakan penduduk sekitar. Kami diarahkan ke jalanan yang membuat kami sedikit ragu. Pasalnya jalanan kayak gini nih, sempit, menanjak, dan sedikit rusak. Ternyata jalan ini harus kami lalui, sebab kami ingin sekali memiliki jiwa pemimpin seperti tokoh yang pernah lewat jalur ini. Ternyata kita bukan tersesat atau gimana ya. Kita langsung aja melewati dari Pacitan ke Ponorogo melalui jalan yang nanjak, dan ternyata itu adalah jalurnya yang dahulu di jalur gerilyanya Sudirman. Jadi saat dulu Jenderal Sudirman pas waktu gerilya Pangsar itu lewatnya sini. Dan ini dari Pacitan menuju ke Ponorogo, dan saya akan mencobanya. Akhirnya kami pun sampai di Ponorogo, disambut patung macan dan orang yang membawa pecut. Mendengar kata Ponorogo, otomatis reog yang kami pikirkan. Kami mencari pengrajin reog dan kami menemukan tempat pengrajin reog. Ini merupakan tempat pembuat pengrajin reog ya, dan kita nggak beruntung karena di sini kita nggak ketemu sama orang yang langsung, cuma kita di rumahnya dan sudah melihat ya ini karya-karyanya di Desa Tambak Krayan, Kabupaten Ponorogo. Kalau kita lihat di sebelah ini juga kebanyakan warga sini mengrajin reog.
Reok ternyata telah membudaya sampai ke masyarakatnya dan pemerintahannya. Hampir diresmikan nih, tapi sudah berdiri kokoh. Namanya Kampung Reok dan sentra industri-industri pendorong kebudayaan. Anginnya cukup kencang ya, dan saya barusan sama Irfan keliling ke sana ya, ke sana, dan ini merupakan gedung dari sentra industri Reok. Ini baru akan diresmikan dan nanti malam ternyata ada panggung acara ini. Dan ini nanti malam bakalan ada konser di sini. Ini adalah salah satu rangkaian gereja di Kabupaten Ponorogo, kemudian juga peresmian Kampung Reok. Dan tadi saya sempat bertanya-tanya Kampung Reok itu seperti apa. Namanya di sini masih ada yang bingung, mana sih Kampung Reok? Ada yang bilang ini Kampung Reok, tapi ternyata kanan kiri juga itu ada gamelan, sentra industri, ada sentra Reok. Jadi nampaknya sebuah terobosan baru dari pemerintah Ponorogo bahwa untuk memfasilitasi budaya yang telah melekat di Ponorogo yaitu Reok, mereka memfasilitasi tempat ini sebagai sentra industri. Saya Ihsan dan ada Irfan sebagai kameramen. Tapi buat kalian semua yang terbaik, ikuti terus Reading Ihsan.